apakah sulit begitu ya untuk masuk ke SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo ini, Bu? Iya. Nah, terus ini juga banyak orang tua yang maju mundur mendaftar ini karena biayanya. Katanya, waduh ragu-ragu nih biayanya, jangan-jangan saya nggak kuat bayarnya. Gitu. Gimana, Bu? Sebenarnya itu hanya semacam kabar burung sih. SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo sudah lama disegani sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Solo. Sekolah yang terletak tak jauh dari kediaman Presiden Jokowi di Solo ini terkenal banyak meluluskan anak-anak didiknya ke SMA negeri favorit. Rumornya tak seperti sekolah swasta yang lain. Sekolah satu ini tak perlu sebar pengumuman untuk cari siswa baru karena pendaftar selalu membludak. Apa rahasia SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat menjadi sekolah unggulan? Dan apa saja keunggulan mereka? Benarkah kata orang bila sekolah ini punya seleksi pendaftaran masuk yang sulit dan mahal? Simak obrolan kami dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, Latifah Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah sudah menyempatkan waktu main ke studio tribunsolo.com ini, Bu. Iya. Bu Latifah ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Benar sekali. Di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo. Iya, gitu ya. Betul. Nah, Tribuners terutama yang warga Solo pasti udah tahu dong kalau SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo ini adalah salah satu SMP favorit. Nah, ya, namanya udah terkenal sebagai salah satu SMP swasta yang favorit di Kota Solo. Nah, pasti banyak ya mungkin pertanyaan ke kita, Bu, dari masyarakat gitu ya, terutama yang penasaran ingin anaknya sekolah di sana begitu. Nanti kita akan berbincang ya, Bu Latifah ya. Insya Allah. Nah, langsung saja Bu Latifah, ini rata-rata pertanyaan titipan masyarakat ini adalah apakah sulit begitu ya untuk masuk ke SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo ini, Bu? Iya. Baik, saya mencoba menjawab yang pertama ini dulu. Pertanyaan dari masyarakat di Kota Solo, apakah sulit untuk memasuki lembaga kami yaitu SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Jadi di sekolah kami itu memang sistemnya adalah menggunakan tes tapi juga bisa menggunakan jalur prestasi. Jadi mulai tahun kemarin kita juga menggunakan jalur prestasi, kemudian juga ada jalur tahfidz juga. Jadi bagi Ananda atau siswa-siswi SD di Kota Solo yang ingin memasuki lembaga kami di SMP Muhammadiyah PK, kalau misalkan memiliki prestasi bisa digunakan. Kemudian kalau misalkan tidak bisa menggunakan jalur prestasi, bisa menggunakan jalur tes, di mana nanti anak-anak SD yang kelas 6 itu kami undang ke lembaga kami, kemudian kita berikan semacam tes, meliputi tes akademik, kemudian mengaji, kemudian ada untuk psikotesnya. Oke. Nah, ini mungkin ada juga orang tua yang bertanya ya, Bu Latifah ya, mungkin ada anak-anak SD itu yang mungkin orang tuanya sibuk begitu ya, kesibukan, kemudian dia berasal dari siswa itu berasal dari sekolah negeri, di mana biasanya kan pelajaran agamanya kurang, gitu ya, atau orang tua tidak sempat mengikutkan putra putrinya itu ke tempat lembaga seperti pondok, belajar mengaji begitu ya. Gitu. Nah itu bagaimana, Bu, kesempatan mereka untuk bisa masuk ke SMP Muhammadiyah? Alhamdulillah kebetulan sekolah kami pernah menerima siswa yang berasal dari sekolah negeri. Walaupun di awal ketika tes ngaji itu tetap kita pantau terus. Jadi misalkan ini tes ngajinya sudah bisa, kemudian ketika masuk ke SMPPK kan kita berikan semacam pendampingan secara khusus. Jadi ada beberapa anak dari SD negeri itu yang kita petakan, oh ini ngajinya masih perlu didampingi. Jadi nanti di pulang sekolah ketika yang lain sudah pulang, anak tersebut kita tarik atau mungkin kita minta ke orang tuanya untuk menjemput terlambat, kemudian kita berikan semacam pendampingan untuk mengajinya. Jadi langsung bisa mengikuti. Bahkan ada kemarin yang sekarang kelas 8 anak putri dari SD negeri, malah dia tahfidznya lebih unggul dari teman-temannya yang dari sekolah swasta Islam misalkan. Jadi dia selain dari pendampingan dari sekolah, si anak tersebut juga punya semangat yang mana tercipta dari
culture di sekolah kami yang mana sangat mendukung untuk anak-anak siapa yang ingin meningkatkan di tahfidz. Bahkan sekolah kami juga ada semacam program tahfidz. Jadi ada guru yang bertanggung jawab untuk program tersebut, sehingga guru tersebut bisa memetakan siswa-siswa yang punya semangat untuk belajar tahfidz, kemudian meningkatkan mengajinya, kemudian kita berikan treatment yang berbeda. Gitu. Tapi waktu pertama tes masuk itu pasti kan ada apa istilahnya mungkin syarat minimal begitu Bu. Nah mungkin masyarakat yang bertanya-tanya itu syarat minimalnya apa Bu? Misalnya harus hafal surat apa begitu, berapa juz begitu. Gitu. Kalau untuk syarat minimalnya sebenarnya tidak tersebutkan. Hanya anak-anak itu kita sodorkan ketika masuk tes itu kita sodorkan Al-Qur'an, kemudian mereka mengaji, kemudian dinilai. Untuk hafalannya itu nanti kita berikan semacam list juz ke-30, kemudian adik sudah hafal surat yang mana, kemudian ketika dia mengaji semuanya kita centang-centang, kemudian kita jadikan bahan pertimbangan. Gitu. Iya, baik Bu, Bu Latifah. SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo ini dikenal masyarakat sebagai salah satu sekolah favorit. Pasti ada alasannya. Mungkin salah satunya soal mutu lulusan begitu. Bu Latifah bisa cerita bagaimana mutu lulusan dari SMP ini? Untuk mutu lulusan dari SMP Muhammadiyah PK, kebetulan kami sudah meluluskan 9 angkatan. Jadi untuk yang kelas 9 ini sudah angkatan ke-10. Dan alhamdulillah ketika lulusan kami, bahkan update terbaru yang baru lulus kemarin dari SMA, itu banyak sekali lulusan kami. Kan berita terbaru adalah hebohnya SNMPTN kemarin. Dan kebetulan anak-anak kami yang angkatan 7 itu kan kelas 12 di SMA, kemudian angkatan 8 itu kelas 12 juga karena mereka mengambil 2 tahun. Jadi beberapa lulusan kami di SMA negeri, karena kita masih punya hubungan yang sangat dekat, karena memang di SMP kami itu ada habituasi yang mana antara guru dan siswa itu sangat dekat. Sehingga ketika mereka lulus pun mereka tetap mengabari kami yang ada di SMP. Jadi ketika kemarin ada angkatan 7 yang kelas 12, kemudian angkatan 8 yang kata orang tua, komentar orang tua yang sudah lulus, angkatan lulusan dari SMP PK itu banyak yang di-endorse di SMA negeri untuk masuk di program 2 tahun. Kan program 2 tahun itu ada di SMA 1, 3, dan 4. Dan banyak yang siswa kami, lulusan kami yang di-endorse untuk masuk ke sana. Bahkan, ayo kamu masuk ke yang kelas 2 tahun. Kelas 2 tahun yang 4 SKS itu. Dan kemarin, alhamdulillah, lulusan kami ketika angkatan 7 itu yang jalur undangan banyak sekali. Kemudian angkatan 8 yang hanya 2 tahun pun juga banyak. Jadi kami dikabari sama alumni-alumni tersebut bahwa diterima di jalur undangan tuh lumayan banyak. Gitu. Jadi untuk mutu lulusannya ketika sudah tidak ada ujian nasional pun lulusan dari SMP PK tetap diperhitungkan ketika di SMA negeri. Bahkan guru-guru SMA negeri pun mengakui bahwa anak-anak SMP PK itu punya daya juang yang bagus ketika mereka berkompetisi dengan siswa yang lain ketika mereka di SMA negeri. Kalau dulu ketika masih ada ujian nasional dari angkatan 1 kemudian sampai angkatan 7, ujian nasional itu kita ikut dari angkatan 1 sampai angkatan 7, itu juga mengalami angkatan 1 kita peringkat 2, kemudian peringkat 4, kemudian peringkat 2, peringkat 1, 1, 1, 1, dan 1. Jadi untuk ketika lulusan kami insya Allah dari segi akademis insya Allah bisa. Bicara soal mutu lulusan pasti ada visi misi sekolah yang disiapkan begitu ya untuk para siswa begitu Bu ya. Bagaimana Bu Latifah bisa cerita sedikit nih apa visi misi dari SMP Muhammadiyah PK? Baik Bapak. Jadi visi misi dari sekolah kami adalah menjadi lembaga yang unggul baik dari segi tauhid, agama maupun dari segi akademis. Jadi itu visi misinya. Kemudian yang kedua untuk visinya adalah bagaimana kita mengembangkan atau menciptakan sebuah lingkungan belajar yang islami dan kompetitif. Jadi diawali dengan habituasi setiap pagi. Karena dulu sebelum pandemi kita masuknya 6:30, pulangnya 3:30. Jadi memang benar-benar full day di sekolah. Kemudian ketika kita sebelum melakukan pembelajaran KBM itu selalu kita awali dengan yang bersifat tauhid, dan dalam hal ini adalah sholat duha. Kemudian mentoring itu bisa berupa ngaji bersama-sama. Kemudian kita ada
kultum dari Ananda, kemudian nanti ada mentoring dari guru, karena kita kerjanya adalah jamaah dan tim. Satu baru masuk ke KBM. Jadi kita menciptakan sebuah atmosfer, untuk visinya ada atmosfer yang mana imbang antara ketauhidan dan keilmuan gitu. Kemudian selain itu juga bagaimana dengan culture yang menyeimbangkan antara ketauhidan dan keilmuan itu tercipta sebuah habituasi yang sangat kompetitif di sini. Jadi memang ketika ada yang bilang bahwa akademis saja, sebenarnya tidak juga Bapak. Jadi kita juga merekrut ataupun kita juga melihat potensi-potensi anak-anak kami selain di bidang akademis. Jadi ada non-akademis juga, ada kemarin menembak juga ada, juara menembak, kemudian menari, kemudian berkuda tingkat nasional, kemudian robotik gitu. Jadi bagaimana kita bisa menggali potensi siswa. Tadi beberapa kali Bu Latifah mengatakan soal habituasi gitu ya. Betul. Bisa dijelaskan untuk masyarakat mungkin? Jadi memang kedekatan dan atmosfer habituasi yang karakter mungkin yang menjadi SMP PK itu berbeda dengan sekolah lain. Jadi habituasi bagaimana ketika selain KBM dari pagi, kemudian sampai sore, kemudian kedekatan guru dan siswa, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua juga penting. Jadi kami tidak bisa sukses sendiri tanpa kerjasama dari orang tua. Jadi apa yang terjadi tetap kita libatkan orang tua. Apapun, sekecil apapun, setiap bulan pun kita selalu mengundang orang tua rapat. Kemudian misalkan ada kejadian kecil menimpa Ananda misalkan, itu segera kita informasikan ke orang tua. Kemudian terkait dengan program-program sukses sekolah yang harus didukung oleh orang tua, selalu kita informasikan. Bahkan kita harus istilahnya memberikan servis yang excellent pada orang tua. Jadi orang tua itu benar-benar ketika menitipkan anaknya dari pagi sampai sore itu sudah merasa aman dan ada sesuatu yang orang tua dapatkan. Jadi bagaimana habituasi juga, misalkan ketika anak datang kita sambut di depan, kemudian kita mengucapkan salam, kemudian kita arahkan untuk sholat duha, kemudian kita ngaji, itu secara tidak langsung membentuk karakter anak-anak. Kemudian istirahatnya kita batasi juga, kemudian dulu waktu sebelum pandemi ada makan juga, makan siang, kemudian makan snack, tidak boleh jajan di luar, kemudian bagaimana anak-anak itu higienis untuk makanannya tetap terjaga. Guru itu selalu mendampingi anak-anak. Bu Latifah, mungkin calon orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di SMP Muhammadiyah begitu, SMP Muhammadiyah PK begitu, pertanyaannya mungkin ya, apalagi yang anaknya mungkin dulu sekolah dari negeri, terus mau ke sekolah full day ya, seperti konsep full day seperti di Muhammadiyah PK begitu, itu kegiatannya mungkin bisa dijelaskan Bu, dari pagi sampai sore itu apa begitu ya. Terus kemudian orang tua mungkin juga akan bertanya-tanya ya, apakah kegiatan di sekolah dari pagi sampai sore itu menguras tenaga atau bagaimana? Ini kan orang tua bertanya-tanya mungkin ya, mungkin bisa dijelasin Bu. Iya, baik. Siswa kami itu juga bervariasi Bapak, dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Bahkan dulu ada yang rumahnya itu Pasar Sukoharjo, jauh. Jadi cerita kalau masuk 6:30 berangkat dari rumah itu 5:30. Itu sangat dinikmati sekali walaupun jauh. Ditanya capek atau tidak gitu. Ternyata ketika di sekolah bertemu dengan teman-teman, dengan pembelajaran yang fun, kemudian dengan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian guru begitu dekat dengan siswa, kemudian perhatian yang luar biasa dari lingkungan sekolah, kemudian informasi yang selalu timbal balik antara sekolah dan orang tua, itu membuat anak itu merasa nyaman, kemudian orang tua juga merasa tenang. Dari testimoni beberapa orang tua yang rumahnya jauh, anaknya malah kadang nggak mau pulang, masih mau main bola. Jadi kayak beberapa anak itu mau menyampaikan, ustadzah kan manggilnya, tolong disampaikan ke orang tua, saya jemput terlambat gitu, mau main dulu, mau dengan teman-temannya. Bahkan di sekolah kami secara fisik ada lapangan belakang, kemudian di atas itu kita ada semacam hall yang bisa kita gunakan untuk main badminton, kemudian di tengah itu ada semacam
kayak terbuka gitu, ada taman-taman, ada gazebo, ada buku, dan itu tidak panas, tidak kena hujan. Anak-anak merasa nyaman. Jadi sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak. Bisa nggak Bu dijelaskan jadwal misalnya dari jam ke jam gitu di SMP Muhammadiyah PK bisa. Ini apa, bagaimana? Yang normal ya, yang normal. Yang normal itu biasa, jadi jam 6:30 itu anak-anak harus sudah sampai. 6:30 itu harus sudah masuk. Jadi anak yang datang jam 6 gitu. Bahkan guru pun harus datang lebih awal bagi yang piket. Kalau misalkan masuk 6:30 berarti guru jam 6 harus sudah standby di sekolah, kemudian berdiri menyambut anak-anak. Bahkan kalau misalkan pemirsa pendengar Tribun Solo lewat di kampus kami di Jalan Pleret Raya Barat, itu ketika piket pun kan kita bagi setiap harinya. Jadi piket guru-guru kami kurang lebih ada 24 sampai 26. Jadi kita bagi setiap harinya. Kurang lebih ada 6 guru yang piket. Untuk yang ibu-ibu seperti saya, ustadzah itu menyambut anak-anak. Kemudian untuk yang bapak-bapak itu membantu mobilitas jalan itu biar tidak antri. Itu mungkin simple tapi cukup berkesan bagi orang tua, di mana orang tua merasa dimudahkan di situ. Setelah disambut, kemudian anak-anak kita minta untuk masuk ke kelas masing-masing, di mana guru yang ada di kelas pun juga sudah ready, sudah siap. Kemudian ketika 6:30 masuk, langsung kita arahkan ke musola masing-masing. Kebetulan jenjang 7, 8, dan 9 itu ada musola tersendiri di gedung kami. Jadi memang lebih fokus. Bahkan di sekolah kami, di musola itu kegiatannya apa waktu pagi itu? Di musola itu ketika anak-anak datang, bel berbunyi, kita bilang ayo ambil mukena, kemudian bawa Al-Qur'annya. Kemudian kita bawa anak-anak ke musola masing-masing. Hanya semacam ruangan biasa sih, cuman kita menyebutnya sebagai musola masing-masing jenjang. Bahkan di masing-masing jenjang 7, 8, dan 9 itu kita ada teamwork. Jadi ada tim 7, tim 8, dan tim 9, dan masing-masing teamwork ini terdiri dari 7 sampai 8 guru. 7 sampai 8 guru itu saling berkomunikasi, saling mengisi, dan kalau ada kekosongan kegiatan harus berpikir bagaimana anak-anak itu tetap ada kegiatan. Di sekolah kami tidak ada jam kosong. Kalaupun ada guru yang sakit, pasti ada yang mengisi. Baik, lanjut tadi ke pagi ke musola. Itu kegiatannya mengaji. Ya, sholat duha dulu. Sholat duha dulu dipimpin oleh siswa. Kemudian kita zikir. Kemudian nanti ada kultum dari siswanya di imam. Kemudian kita mengaji. Mengaji di sini bisa kita buat berbagai variasi. Variasi yang pertama adalah dipimpin oleh siswa yang jadi imam, kita tadarus bareng-bareng sampai surat apa, lanjut kemarin, lanjut. Bisa saja variasi yang kedua adalah dalam satu kelas itu misalkan satu jenjang itu ada 90 siswa, kita bagi menjadi 8 guru tadi yang teamwork tadi. Jadi kita bagi, jadi kurang lebih satu guru bisa memegang 13 siswa. Kemudian kita di situ lebih intensif. Bisa tidak harus di ruangan tersebut, bisa di luar, bisa di mana. Kemudian kita bisa memberikan semacam tausiah ke anak-anak. Kemudian kita ngaji cek satu persatu. Itu lebih intensif. Jadi setelah mengaji baru kita KBM mulai jam pertama. KBM jam sampai berapa itu Bu? Jam 7.20. Kemudian nanti jam 9, 10 itu istirahat 15 menit. Jam 1, jam 2, jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 istirahat, lanjut jam 4, 5, 6. Kemudian dulu ada makan siang dan sholat. Sholat duhur berjamaah. Karena sholat duhur berjamaah itu kita ada masjid, yang putra kita arahkan ke masjid, yang putri kita jamaah di aula. Gitu. Bahkan ketika yang putri di sholat duhur di aula pun kita tetap mengasah kemampuan verbal mereka. Ketika pagi itu yang kultum ada anak putra, kalau siang itu putranya ke masjid, putrinya kan sama-sama anak putri kumpul, mereka juga kita jatah untuk kultum untuk melatih verbal dan keberanian mereka. Baru setelah itu, setelah makan siang kan kalau anak alumni masih ingat itu enaknya makan siang di SMP PK itu karena kita punya catering sendiri. Gitu. Jadi masakannya itu khas. Bahkan kita pernah melakukan survei bagi anak-anak itu, makanan apa sih yang paling enak di SMP PK? Hampir semuanya menjawab nasi goreng. Gitu ya. Nasi goreng itu menjadi favorit mereka. Sudah khas ya. Iya. Bahkan kadang kalau
sampai kurang itu sampai harus, untung cateringnya sudah siap gitu. Jadi anak-anak itu selalu ingat masakan-masakan yang ada di SMP. Berarti semua siswa PK tidak perlu membawa makanan ya, sudah disiapkan ya. Bahkan mereka ambil sendiri-sendiri, tidak di kotak atau apa gitu. Jadi cukup mereka mengambil di rak piring mereka masing-masing atau di loker mereka masing-masing, karena di kelas kita sediakan loker. Kemudian mereka mengambil maksudnya kalau misalkan nggak habis ya jangan banyak-banyak. Iya betul. Dan guru tidak tinggal begitu saja. Guru tetap menungguin di situ, ngawasi gitu. Tetap ada pengawasan dari guru-guru. Termasuk juga habituasinya adalah bagaimana ketika makan itu duduk, kemudian makan dengan tangan kanan, tetap kita awasi. Jadi kerja teamwork itulah yang menjadi kunci. Oke, lanjut Bu. Setelah makan siang? Setelah makan siang KBM lagi. Sampai pukul 2:30. Kemudian 2:30 nanti isinya adalah mentoring PA, pembimbing akademik. Jadi tadi ada teamwork, saya bilang di depan ada teamwork di mana tim 7, 8, dan 9 itu ada 8 guru itu menjadi tim. Yang mana membagi siswa 90 menjadi 8 kelompok. Kemudian 7:30 tadi selain pagi juga bisa dimaksimalkan di siang. Jadi kalau misalkan kemarin sekolah kami ada wisuda tahfidz, Bapak. Jadi pemirsa dari Tribun Solo, kita juga menyelenggarakan wisuda tahfidz setiap tahunnya di hotel. Dan bagi siswa yang ingin sangat passionnya di ngaji, kita bisa memfasilitasi. Jadi dengan setoran, jadi 2:30 sampai jam 3 itu kan sudah siang guys, sudah mungkin konsentrasinya sudah agak turun. Jadi anak-anak kita berikan kegiatan yang agak santai. Jadi misalkan setoran sama gurunya, guru PA-nya itu sambil duduk-duduk. Kan anak-anak kayak misalkan kami gitu di kantor, ya udah duduk bareng gurunya di kantor. Yuk siapa yang mau setoran? Gitu. Terus mereka datang satu persatu untuk setoran hafalan sampai terdengar azan asar. Setelah azan asar kita sholat baru penjemputan. Pulang jam berapa berarti? Pulangnya habis asar 3:30. 3:30 ya. Kalau hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat tidak. Oke. Bu Latifah, saya penasaran. Sekolah dari pagi sampai sore itu apakah juga nanti siswa ini juga harus belajar sendiri di rumah begitu? Gitu. Ataukah kurikulumnya sudah dirancang sudah? Jadi ketika siswa ini pulang ya sudah tinggal istirahat saja. Gitu. Jadi belajarnya di sekolah saja begitu. Apakah seperti itu, Bu? Saya berdasarkan testimoni dari alumni dan orang tua, nggih. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh alumni, karena kebetulan saya juga mengajar di situ dari angkatan 1 sampai sekarang. Jadi kedekatan kami memang bisa dipercaya gitu loh, Bapak. Jadi anak-anak itu orang tua cerita kalau misalkan sudah belajar sehari itu sudah nggak usah belajar lagi, karena di sekolah itu sudah diterangkan, sudah fokus di sekolah itu, bahkan guru itu 24 jam harus siap diganggu oleh orang tua dan siswa. Jadi ketika kami sampai rumah pun memang kita memberikan pelayanan yang kalau orang tua telepon, anak tanya, tetap kita layani. Bahkan orang tua mengatakan atau siswa kami menyatakan kalau di SMP PK itu sudah kayak sudah terkemas include semuanya. Dalam pembelajaran itu, jadi mereka tidak perlu ambil les, kemudian tidak perlu belajar lagi karena sudah seharian di sekolah, besok pun juga bisa mengikuti pelajaran. Itu. Jadi dari anak-anak dan orang tua sudah capek sehari mungkin, jadi mungkin malamnya tinggal review. Kalau misalkan tidak paham bisa menghubungi gurunya kapanpun. Gitu. Jadi memang program di SMP Muhammadiyah PK ini udah dirancang untuk belajarnya di sekolah saja gitu ya. Bahkan kami berikan semacam jam tambahan, Bapak. Jadi misalkan besok anak-anak ada tes gitu, kita berikan jam tambahan. Bahkan kita juga memberikan semacam treatment bagi anak-anak yang misalkan dia materinya belum paham. Dengan cara kita informasikan ke orang tua untuk dijemput terlambat. Kemudian tim menginformasikan kepada sekolah bahwa anak A, B, C ini nanti pulangnya berbeda dengan jam kepulangan biasa karena ada pelajaran tambahan. Dan itu mungkin lingkupnya lebih kecil dan lebih fokus. Jadi misalkan dalam satu kelas itu ada 2 anak yang perlu jam pelajaran tambahan, kita berikan treatment seperti itu. Baik. Bu Latifah, ini juga saya penasaran ini ya. SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Solo. Namanya Kota Barat tapi lokasinya ada di Sumber gitu ya, di Jalan Pleret. Itu sejarahnya gimana sih, Bu? Sejarahnya itu adalah dulu kan ada SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat.
Kemudian SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat pun itu merupakan sempalan dari SD Muhammadiyah 1 Kentelan. Jadi dulu di SD Muhammadiyah 1 Kentelan yang umurnya sudah sangat lama bahkan Bapak Amin Rais lulusan dari SD Muhammadiyah 1 Kentelan. Kemudian di sana waktu sejarah dulu ada kepala sekolah yang ingin mendirikan semacam kelas yang khusus. Kelas yang khusus, kemudian sebelum kita mempunyai gedung sendiri di Kota Barat, sebenarnya kita masih menginduk di SD Muhammadiyah 1 Ketelan. Kemudian karena kita sudah ada lahan di Kota Barat, dengan kerjasama dengan Takmir Masjid Kota Barat, akhirnya kita pindah ke Kota Barat tersebut. Kemudian sampai meluluskan beberapa angkatan, ada kerisauan di sana, di mana banyak orang tua dari lulusan SD Muhammadiyah PK yang kebanyakan memang dulu lulusan SD Muhammadiyah PK itu ke SMP negeri favorit seperti SMP 1, SMP 4, SMP 9, SMP 3 gitu. Tapi ada semacam kerisauan di mana merasa untuk agamanya kayak hilang, habituasi yang ngaji duha itu kayak hilang ketika di SMP. Akhirnya kebiasaan yang lama tidak berlanjut begitu ya. Bahkan ada yang usul bagaimana kalau tidak hanya 6 tahun tapi 9 tahun. Akhirnya ada semacam ide untuk mendirikan SMP. Bahkan SMP kita berdiri di tahun 2010. Itu pun dengan bismillah. Bismillah, di mana kita masih nebeng di SD Muhammadiyah PK dengan hanya 1 kelas 20 siswa saat itu. Jadi dulunya itu memang lokasinya di Kota Barat. Betul, di Kota Barat. Jadi kita masih berlokasi di SD. Kebetulan waktu itu SD punya 2 gedung selatan di selatan masjid dan gedung utara di utara masjid, dan kita menempati lantai 3 di gedung utara. Walaupun nama kita masih di situ, tapi kenapa masih menggunakan nama itu karena nomenklatur yang kita daftarkan di dinas juga memakai nama itu, walaupun kampusnya di jalan yang berbeda. Nah ini Bu, ada lagi pertanyaan nih dari Tribuners nih. Apa yang membedakan PK dengan yang tidak PK begitu? Jadi misalnya SMP Muhammadiyah PK Kota Barat misalnya dengan SMP Muhammadiyah yang lain gitu. Apa Bu? PK ini apa perbedaannya di mana? Ya, program khusus. Karena kita selain full day school juga bagaimana tadi habituasi tadi, kita juga punya program-program unggulan yang berbeda dengan sekolah lain. Apa saja itu? Yang kelas 7, kalau sebelum pandemi kita ada homestay, di mana anak-anak kita kirim ke desa-desa di pedesaan di terpencil seperti di Wonogiri. Yang paling sering memang kita menggunakan Wonogiri, saudara-saudara kita di sana. Kemudian anak-anak kita ajarkan bagaimana mengenal budaya lokal, atau mungkin ketika mungkin di rumahnya mungkin di perkotaan segala akses bisa didapatkan, kemudian apa-apa tinggal bilang gitu. Tapi kalau misalkan mereka 3 hari dikirim ke ikut orang lain, bagaimana mereka bisa membawa diri, bagaimana bisa mereka belajar dari lingkungan yang misalkan tidak semudah dia tinggal di kota. Jadi itu ada program 3 hari di desa, kita namakan homestay untuk kelas 7. Jadi di sana anak-anak kita titipkan di orang tua asuh. Kebanyakan memang petani nggih. Jadi keluarga dari petani, bagaimana mereka membantu ke sawah, kemudian mencari rumput untuk ternak. Itu program itu untuk semua kelas atau kelas 7, di awal kelas 7 saja. Awal kelas 7. Awal kelas 7. Jadi bagaimana mereka tidur di ruangan yang biasa, misalkan di rumah mereka terbiasa pakai AC, kemudian tidak ada, kemudian harusnya ngambil air harus dengan ditimbang, pakai sumur, dan kemudian kamar mandinya cuma kotak gitu, nggak ada penutupnya. Mereka harus terbiasa seperti itu, dengan tujuan adalah bagaimana meningkatkan rasa syukur mereka, kemudian membangkitkan empati mereka juga. Ini menarik ya, karena mohon maaf, SD Muhammadiyah PK Kota Barat ini kan jadi sekolah favorit, itu kan juga kemungkinan banyak juga ya anak-anak yang dari keluarga berada begitu ya, terus kemudian dengan fasilitas sekolah yang bisa dibilang wah daripada sekolah negeri, tapi justru ada program mereka untuk kembali ke masyarakat begitu ya, ke lingkungan yang sebenarnya begitu ya. Betul. Jadi memang tujuan kami seperti itu. Jadi memang bagaimana mereka juga bergaul di masyarakat, di masyarakat yang
mungkin asing bagi mereka. Kemudian mereka juga bagaimana memberikan sumbangsih, misalkan mereka juga 3 hari itu walaupun hanya 3 hari mereka mengajar TPA, kemudian juga mengisi kultum, kemudian kadang dulu juga ada yang menyumbangkan buku Iqra di musola yang sangat terpencil, kemudian mereka menyumbang papan nama untuk nama sebuah musola, jadi kayak mahasiswa KKN itu. Ada nggak Bu cerita-cerita menarik gitu ya, cerita-cerita yang ketika anak-anak begitu yang sebelumnya nggak terbiasa begitu, terus ada yang kaget gitu nggak Bu? Yang paling saya ingat adalah ketika angkatan 1 yang pertama kali kita menyelenggarakan homestay. Itu perdana kami menyelenggarakan homestay di daerah Wonogiri, agak tinggi di daerah mana saya agak lupa. Itu ada anak kami yang membantu orang tua asuh untuk menyabit rumput. Iya. Kena jempolnya, jempolnya dan jempolnya itu luka. Dia sudah teriak-teriak gitu, karena memang dia tidak pernah melakukan itu. Dan mungkin kalau di desa kan mungkin aritnya itu kan tajam gitu, mungkin dia malah kebablasan kena jempolnya. Dia teriak-teriak karena memang dia takut, loh jempol saya hilang atau itu, sampai nangis-nangis. Dan karena itu daerahnya terpencil, kita harus membawa ke puskesmas itu cukup jauh. Kita mau nyari bakso aja di sana susah. Jadi banyak sekali cerita sebenarnya, bahkan angkatan 1 karena mereka sangat dekat dengan keluarga asuhnya, orang tua asuhnya. Angkatan 2 kita ke sana lagi, ditanyakan, misalkan namanya Ali gimana kabarnya, padahal sudah nggak di situ lagi. Jadi memang orang tua itu malah mereka lebih sayang. Jadi mereka itu di sana itu sebenarnya ketika ikut orang tua asuh itu disediakan semuanya, kamu makan ini. Cuman anak-anak itu kadang masih kadang malu atau mungkin belum terbiasa. Tapi beberapa orang tua itu sangat terkesan dengan anak-anak. Bahkan ada yang nangis juga ketika ditinggal anak-anak itu. Jadi bahkan ada orang tua yang sangat dekat dengan orang tua asuhnya, ketika tahun depan atau acara misalkan lebaran gitu mereka mengunjungi orang tua asuhnya. Kalau respon dari wali murid dengan program ini? Iya, mereka sangat setuju sekali. Jadi di awal ketika mereka mendaftarkan di SMPPK, kita berikan semacam informasi bahwa nanti akan ada program-program seperti ini. Jadi ketika kita wawancara, bagaimana dengan program-program yang akan dilaksanakan di sekolah? Kemudian orang tua biasanya menjawab, kami support. Insya Allah support. Baik. Bu Latifah, terus kemudian apa program pengembangan diri siswa gitu ya, terutama yang di luar KBM ya, seperti ekstrakurikuler begitu, apa saja di baik. SMPPK ini? Baik pemirsa Tribun Solo, banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar pengembangan, maksudnya di sini ada di luar KBM atau untuk pengembangan diri yang mana sekolah kami menyediakan banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Ada kurang lebih 16. Bahkan ketika pandemi pun dilaksanakan secara jarak jauh. Dan siswa hanya boleh memilih satu atau bagaimana? 2, ada ekskul wajib dan ekskul pilihan yang sesuai dengan passionnya. Iya. Bisa dijelaskan Bu, ekskul wajib apa saja? Ekskul wajib itu ada HW. HW itu kayak Pramuka Muhammadiyah. Kemudian ada yang namanya Kampung Bahasa. Kampung Bahasa itu dulu waktu kita mau, kan di program kelas 7 ada homestay. Di program kelas 8 itu ada field trip ke Singapura, Malaysia. Dan anak-anak memang kita ajarkan bagaimana menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris di situ. Makanya untuk mendukung kegiatan field trip ke luar negeri, kita memberikan semacam kelas kampung bahasa. Jadi kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan bahasa Inggris di luar, kemudian anak-anak kita bagi kelompok, kemudian ada semacam conversation di sana. Untuk kelas 8, khusus kelas 8. Kalau kelas 7 ada namanya HW, ini baju HW. Gitu. Jadi itu yang wajib. Kemudian yang pilihan ada 16 tadi. Ada 16 itu banyak sekali. Ada badminton, ada jurnalistik. Kita bahkan punya majalah PK Media, PK Tinable. PK Media itu yang SD-nya, karena kita pindah ke SMP, kita ubah menjadi PK Tinable karena lebih anak-anak jurnalistik kan lebih teenager kan, jadi kita beri nama PK Tinable. Itu ada ekskul jurnalistik yang mana adalah karyanya, produknya itu adalah majalah tersebut. Kemudian ada Care itu juga kita punya semacam produknya, di mana dulu pernah membuat kopi dari biji salak, kemudian ada membuat es krim dari buah naga, buat banyak. Jadi banyak yang tertarik dengan ekskul Care juga. Kemudian ada English Club.
kemudian ada badminton, kemudian ada futsal. Jadi anak-anak itu tertarik di mana, kita bebaskan sesuai passionnya. Itu kegiatan ekskul itu tetap di lingkungan sekolah atau di luar juga? Kalau seperti badminton, futsal kita di luar. Karena kita harus menyewa lapangan gitu. Okay. Bu Latifah, lalu lulusan dari SMP PK ini skill yang dimiliki apa? Misalnya menghafal Quran atau kemampuan bahasa Inggrisnya udah setelah lulus itu udah justicius begitu, bagaimana Bu Latifah? Kalau lulusan dari kami karena baru SMP jadi mereka lebih unggul di akademisnya. Jadi karena di sekolah kami itu full day dari jam 6:30 sampai 3:30, jadi kayak endurance daya juang mereka itu sudah terbentuk. Jadi ketika di SMA pun mereka sudah kelihatan kalau anak SMP PK. Jadi memang daya saing dan daya juang mereka berbeda. Karena memang dari SMP memang kita akademisnya juga kita betul-betul kita pantau juga. Jadi kayak misalkan sudah tidak ada ujian nasional, tapi sekolah kita tetap melaksanakan KBM seperti dulu, seperti ujian nasional. Bahkan kita berikan tambahan, di pandemi pun kita ada jam tambahan sore juga untuk kelas 9 lewat Zoom. Jadi kita terangkan, guru-guru memang harus ketika online kemarin memang harus punya banyak improvisasi. Tidak hanya sekedar memberikan PR betul. Tidak hanya tapi tidak sekedar PR, tapi menerangkan. Jadi anak-anak tetap kita berikan semacam motivasi. Jadi guru-guru itu di sekolah kami, habituasi yang berbeda dari sekolah lain adalah guru tidak sekedar mengajar. Bagaimana guru itu masuk kelas itu menciptakan atmosfer yang menyemangati anak-anak juga. Jadi kita berikan guru itu, kita masuk bisa cerita terkait cerita motivasi, kemudian bisa membaca terkait berita yang viral yang mana bisa kita ambil sisi baiknya. Jadi tidak langsung pelajaran saklek gitu, tapi bagaimana anak tetap termotivasi. Kemudian mereka yaitu tadi ada semacam daya juang yang berbeda. Jadi karena misalkan mereka terbiasa belajar dari pagi sampai sore, kemudian ilmu mereka saya rasa lebih yang didapat tuh lebih. Ini SMP Muhammadiyah PK ini kan salah satu sekolah di Solo yang tiap tahun rata-rata nilai lulusannya itu tertinggi, yang rata-rata begitu ya. Ada rahasia khusus di SMP Muhammadiyah PK ini, misalnya ketika kelas 3 ini siswa udah disiapkan secara lebih intensif atau bagaimana, atau biasa saja sebetulnya? Tidak cuma kelas 3 atau kelas 9, dari kelas 7. Dari kelas 7 itu sudah kita ciptakan kompetitif, atmosfer yang kompetitif, di mana setiap bulan kita ada try-in. Try-in itu adalah semacam ulangan-ulangan. Jadi itu pun kita punya rekapan. Kita rekapan, kemudian kita juga punya laporan kepada orang tua tentang sejauh mana progres anak-anak. Jadi sistem kompetitif itu sudah kita ciptakan kita biasakan di kelas 7. Jadi anak-anak itu sudah paham bulan ini try-in. Jadi mereka menyebutnya try-in Agustus, try-in Januari, dan lain-lain. Di kelas 9 ketika mereka mempersiapkan untuk ujian pun malah mungkin intensitasnya lebih. Gitu. Baik. Oke Bu Latifah, ini terakhir nih, dan ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan Tribuners nih ya, para orang tua ya. Syaratnya masuk SMP Muhammadiyah PK apa ya, dan kemudian kalau bisa biayanya berapa sih? Silakan Bu Latifah. Baik, untuk syaratnya tadi saya sampaikan di awal bahwa ada jalur tes dan jalur prestasi. Silakan dicoba untuk para Tribuners untuk mencoba jalur prestasi atau jalur tes. Untuk jalur tes nanti bisa mempersiapkan untuk mapel bahasa Indonesia, kemudian matematika, bahasa Inggris, kemudian nanti mengaji dan juga hafalan. Tapi itu apa namanya, tesnya itu nanti kita ranking. Kemudian, itu tesnya dalam 1 hari ya? Iya, dalam satu hari. Dengan komputer, tidak memakai paper juga. Paperless ya? Iya, paperless ya. Kemudian dipersiapkan. Gelombang pendaftarannya biasanya ada berapa kloter? Atau dalam satu saja? Kalau sudah memenuhi di gelombang pertama sudah kita tutup.
Lalu tesnya itu di hari yang sama semua tidak atau kita jadwalkan, tetap kita jadwalkan karena apa? Karena ketika tes itu anak-anak akan masuk di lab untuk tes, orang tua wawancara. Jadi kita buat shiftingnya. Gitu. Jadi biasanya di bulan Desember itu sudah tesnya pendaftarannya sudah kita mulai. Bahkan mungkin bulan Januari sudah tutup. Jadi para Tribuners yang mau mendaftar di SMPPK, kadang-kadang kita tidak memakai semacam baliho atau tapi sudah pada titip nama. Sudah datang sendiri karena sudah terkenal. Betul. Gitu ya. Jadi di kelas 5 pun sudah pada titip nama ini. Misalkan di WA, Ustazah titip nama atas nama ini, dari SD ini, nama orang tua ini, nomor HP ini. Nah, kita catat. Ini satu lagi nih. Iya. Apa betul katanya kalau yang dari SD Muhammadiyah lebih diprioritaskan? SD Muhammadiyah tidak juga sih sebenarnya. Iya, tidak juga. Kan banyak masyarakat yang tanya, waduh ini saya bukan dari Muhammadiyah, apakah saya bisa diterima? Tidak juga sebenarnya Tribuners. Jadi tetap ada jalur tes. Kalau dulu memang dari SD Muhammadiyah PK itu kita sendirikan tesnya. Gitu. Hanya sebatas itu. SD Muhammadiyah PK, yang SD Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2 dan lain-lain tidak tetap ikut jalur tes juga. Cuman karena kita biar terkesan lebih terbuka, akhirnya tesnya kita samakan dari SD Muhammadiyah manapun, termasuk SD Muhammadiyah PK kita jadikan satu. Memang kita kompetisikan di situ. Artinya yang bukan dari SD Muhammadiyah tidak perlu berkecil hati silahkan. Bisa. Bahkan kami membuka 4 kelas untuk tahun besok ini. Kalau dulu kan masih 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, sekarang sudah 4 kelas. 4 kelas dan berarti kan insya Allah peluang masih terbuka lebar. Baik. Nah, terus ini juga banyak orang tua yang maju mundur mendaftar ini karena katanya waduh ragu-ragu ini biayanya, jangan-jangan saya nggak kuat bayarnya. Gitu. Gimana Bu? Sebenarnya itu hanya semacam kabar burung sih. Jadi mending datang aja ke kampus kami, tanya langsung aja lebih detailnya. Bahkan misalkan Tribuners berpikir bahwa mahal banget, padahal itu sudah include semua loh. Semuanya ya. Artinya kalau dibagi dengan kebutuhan, dengan pengeluaran expense per bulan sebetulnya enggak. Jadi memang misalkan kayak 16 juta gitu misalkan 16 juta, tapi itu sudah include semua, sudah seragam, sudah buku. Bahkan ketika naik kelas pun kita tidak pungut biaya, hanya buku saja yang digunakan anak-anak. Jadi yang beredar kabar di luar tuh mahal itu sebenarnya tidak benar. Jadi kesannya bayar sekali untuk semuanya. Iya, betul. Jadi bayar sekali sudah semuanya. Jadi tidak ada nanti di tengah jalan paling hanya bayar buku aja. Tidak ada pungutan harus bayar. Karena memang mereka ketika naik pun harus menggunakan buku baru. Untuk misalkan harus bayar 1 juta lagi atau berapa juta, enggak ada. Jadi memang misalkan SPP-nya itu misalkan 1.500.000 itu sudah include semua. Dan sudah termasuk makan tadi ya? Iya, makan, snack, kemudian tes pun semua. Bahkan mau di sekolah kami juga mau minum air putih itu mau ngambil sebanyak-banyaknya. Itu boleh, bahkan dengan servis yang diberikan dari SDM kami, insya Allah juga worth it lah. Baik. Bu Latifah, terima kasih sekali semua informasinya. Semoga memberikan kita insight dan informasi terutama bagi para orang tua yang mau memasukkan putra-putrinya ke SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat begitu. Kami siap diamanai kok. Baik Tribuners, kita berjumpa lagi di Ngobrol Sore edisi selanjutnya. Saya Haji Bramastra, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.